Halo para pecinta buku, selamat membaca. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviansa Walia dari kelas 11-3 SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi hari ini Okta akan membahas salah satu buku dari penulis dan autor ternama di Indonesia, yaitu Jazak Yusuf Afriyasha. Dan buku yang Okta akan bahas hari ini berjudul Stress So What. Gimana? Dari judulnya aja udah pasti menarik banget karena membahas salah satu hal yang gak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, yaitu stres. Jadi di dalam buku ini akan ada 3 insight yang akan Okta bahas di video kali ini. Insight yang pertama, stres adalah sebuah kekuatan. So, menurut kalian gimana sih bilang kalau stres itu sebuah kekuatan, sedangkan kita sendiri berpikir bahwasanya stres itu selalu menjadi kelemahan untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita mengubah stres itu menjadi sebuah kekuatan. Karena ternyata kekuatan yang baru itu bisa diciptakan dari stres yang kita hadapi. Lalu bagaimana sih caranya mengubah stres itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk menghadapi hal-hal dan tantangan yang baru? Dari buku ini dijelaskan bahwa stres itu adalah suatu hal yang sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi, buatlah stres itu menjadi kekuatan. Seperti salah satu cerita di dalam buku ini, yaitu ketika ada seorang panglima dan anggotanya ingin berperang di pulau lain. Lalu panglima tersebut, ketika mereka sudah sampai di pulau tersebut, panglima tersebut pun menghancurkan kapal yang mereka tumpangi untuk menyeberangi pulau tersebut. Lalu anggotanya pun bertanya, kenapa harus dihancurkan? Lalu bagaimana kita pulang nantinya ketika sudah menang? Panglima tersebut menjawab dan berkata kepada anggotanya, jangan terlalu stres memikirkan bagaimana kita pulang, tapi ubah stres itu menjadi kekuatan sehingga kalian bisa memikirkan bagaimana kita menang dan bisa membuat kapal baru untuk kembali pulang. Jadi dari cerita tersebut dapat kita ambil bahwa ketika kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi lebih yang positif, ketika kamu menghadapi stres, maka stres itu dapat menjadi kekuatan baru bagi diri. Insight kedua, di dalam buku ini juga terdapat yang namanya stress management model. Ternyata stres itu memiliki modelnya tersendiri untuk dikelola. Karena apa? Karena stres itu wajib kita kelola dengan baik. Karena ketika kita tidak bisa mengelola stres itu dengan baik, maka akan berdampak negatif juga dengan diri kita. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang belum bisa menghadapi dan mengelola stres dengan baik, sehingga akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif, dan itu pun membuat mereka menjadi semakin down. Lalu dalam buku ini kita diajarkan bagaimana selalu mengubah pikiran yang dari negatif menjadi positif. Selalu berpikiran positif. Itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kita mengelola stres kita menjadi yang lebih baik lagi. Dimana stres itu tadi bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kita. Lalu insight yang terakhir adalah 4C, dimana ada convert your body movement, convert your thinking, intake, and belief. 4C ini mengajarkan kita bagaimana kita mengelola stres ini. Salah satunya adalah convert your thinking. Itu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena memang pikiran kita sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Stres juga sangat berkaitan dengan pikiran kita. Jadi ketika kita berpikir negatif, stres yang kita hadapi saat itu juga akan membuat suatu hal yang negatif masuk ke pikiran kita. Jadi convert your thinking adalah salah satu hal yang sangat diperlukan ketika kalian menghadapi sebuah stres. Selanjutnya juga adalah convert your body movement. Ternyata ketika stres itu banyak banget orang yang merasa bad mood dan ternyata mereka menularkan hal-hal negatif itu kepada orang lain. Contohnya ketika kalian merasa stres, banyak tugas dan dikejar-kejar deadline, kalian tuh melampiaskannya ke orang lain, contohnya nggak senyum. Tapi ternyata di buku ini kita diajarkan gimana kita convert body movement ketika kita merasa stres. Contohnya adalah senyum. Jadi ketika pembawaan kita lebih bahagia, itu akan membuat stres yang kita hadapi itu bisa menjadi hal yang positif. Jadi ketika kalian merasa stres, ya bawa senyum aja. Jadi convert your body movement itu juga sangat-sangat berpengaruh. Contohnya kalau kalian lagi stres, ya udah bawa senyum aja. Karena apa? Hal yang kita lakukan dan
hal yang kita gunakan seperti kegiatan-kegiatan positif dan juga pembawaannya positif akan membawa kita ke pikiran yang positif juga, seperti senyum kepada orang lain, karena stres itu jangan dibawa ke pikiran, tapi stres itu hanya dibawa mengalir aja, karena di dalam buku ini 4C itu sangat-sangat penting. Kalau kalian bisa menerapkan 4C ini dalam kehidupan, maka stres yang kalian hadapi itu bisa membuat kalian menciptakan suatu kekuatan baru. Dan tentunya dari 4C ini juga kita bisa belajar bagaimana mengubah dan mengelola stres itu dengan baik. Jadi dari stres menjadi kekuatan, bagaimana mengelola stres, dan juga bagaimana mengelola stres itu dengan 4C. So, buat kalian para pendengar dan penonton, ayo kita ubah hal-hal negatif itu ke hal-hal positif. Ayo kita ubah stres yang biasanya menjadi suatu hal yang buruk, kita rubah menjadi suatu kekuatan baru untuk kita menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang ada di kehidupan kita. Jadi, saya harap untuk kalian semua bisa menerapkan hal-hal baik ini di dalam kehidupan kita, karena kehidupan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya stres. Jadi, rubahlah stres menjadi sebuah kekuatan. Saya Oktavia Sawalia dari kelas 11 3 SMA Negeri Sumatera Selatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.